Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina wa maulana alladhi aluhu fawqa ru'usina fahuwa jawharu nufusina wa taju ru'usina sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Amma ba'du fa nawayna ta'allum wa ta'lim wal ifadah wal istifada wal naf'a wal intifa' wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah ibtigha'a mardatillahi wa wajhil karim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika sholihin amin ya rabbal alamin. Berhubung penceramah kita sudah datang, jadi kita persilahkan saja. Ngapain di situ? Taruh pulang kalau di situ. Ngapain di situ? Masya Allah. Tebak yang mana adiknya? Yang mana abangnya, yang mana adiknya? Shallallahu ala Muhammad. Yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, para asatidz, tuan guru, tokoh masyarakat, wabil khusus saudara saya, guru-guru saya yang bagaikan pinang di belah dua pakai silet. Ya, banyak pakai silet tapi ya. Yang pertama Kiai Haji Muhammad Fitriadi Arsyad, kemudian Kiai Haji Syamsuddin Arsyad. Kita doakan beliau berdua sehat walafiat, panjang umurnya, tambah rezekinya, tambah sehat badannya, tambah istri. Amin. Hati-hati gitu kan, jangan-jangan tua-tua bawa si Anda. Shallallahu ala Muhammad. Yang saya berikan abang saya, guru saya, wabil khusus keluarga besar beliau Kiai Haji Syamsuddin Haji Ipul ya, yang nggak bosan-bosannya kontakin saya dulu ya, sama Bang Haji Daus kan, itu mah kerjaannya seksi sibuk kontakin anak dulu. Moga-moga keluarga sini, keluarga besar kampung sini, keluarga besar Haji Syam, Haji Ipul semua dikasih sehat walafiat, panjang umur bergarisnya, dan terus berupaya membanggakan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya muliakan Bapak RT, Bapak RW, forum, majelis atau suku gabungan se-Indonesia. Yang saya muliakan dan saya hormati, dan tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi ta'zim dan mahabbah saya. Ini sebuah kehormatan bagi kami pribadi untuk hadir di majelis mulia, apalagi dihadiri oleh orang-orang mulia, sebagaimana disabdakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari, bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala memanggil malaikat yang mencatat nama-nama orang yang hadir di majelis. Kemudian Allah tanya, mereka ngapain di situ? Mereka memuji Engkau ya Allah. Memang mereka sudah lihat saya ya Allah? Belum ya Allah. Gimana kalau mereka lihat saya? Pasti lebih kencang lagi pujiannya ya Allah. Mereka minta apa? Minta surga ya Allah. Memang mereka sudah lihat surga? Belum ya Allah. Kalau seandainya saya kasih lihat surga bagaimana? Pasti akan lebih kencang lagi minta surga ya Allah. Mereka takut dari apa? Takut dari neraka ya Allah. Memang mereka sudah lihat neraka? Belum ya Allah. Kalau saya kasih lihat neraka bagaimana? Pasti akan lebih takut lagi ya Allah. Ishhadu bi anni qad ghafartu lahum. Kata Allah, saksikanlah saya sudah mengampuni semua yang hadir di situ. Terus ada malaikat yang tanya, ya Rabb, tapi di situ ada yang datang mau melihat Habib Kes. Dia kagak mau majlisan, dia pengennya melihat Ustaz Syamsuddin, Ustaz Fitri,
lihat Haji Samsudin yang punya Jombang nih, kayak bagaimana sih bentukannya? Nah, kan begitu kan, main handphone kan, apakah datang ke sini update status kan? Maka kata Allah Subhanahu wa taala, humul ladzina la yashqa bihim jalisuhum, mereka adalah kaum siapapun yang duduk bersama mereka tidak akan celaka. Shallallahu alaihi Muhammad. Akhir-akhir ini kita menghadapi bukan hanya krisis BBM, ya, tapi juga krisis ukhuwah, krisis persaudaraan. Kita semakin tidak peduli dengan nasib orang-orang di sekitar kita, saudara kita. Padahal Nabi sudah tegaskan, wallahu fi aunil abdi maka al-'abdu fi auni akhi. Allah tetap akan tolong kita selama kita tolong orang lain. Mathalul mu'minina fi tarahumihim wa ta'atufihim wa tawaddihim kamathalil jasad idza syaka minhu 'udwun tada'a sairul jasadi bisahri wal humma. Perumpamaan kita sebagai umat Rasul yang beriman itu seperti satu tubuh. Di dalam kasih sayangnya, di dalam kepeduliannya, di dalam cintanya. Kalau salah satu anggota tubuh merasakan demam, maka satu tubuh juga merasakan demam. Kalau satu tubuh merasakan sakit, anggota yang lain juga merasakan sakit. Tapi hal tersebut perlahan-lahan, sedikit demi sedikit hilang dari diri kita. Tidak ada lagi rasa kebersamaan, tidak ada lagi rasa saling memiliki. Kita semua takut kehilangan harta, padahal kita habiskan semuanya di jalan Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah hadirat, kita bisa berkaca dari kehidupan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kira-kira yang dilakukan Nabi sebelum Nabi hijrah? Apa kira-kira yang diasaskan Nabi sebelum Nabi hijrah? Persaudaraan antara kaum muhajirin dan ansor. Apa yang kira-kira dilakukan Nabi setelah bangun masjid? Mempersaudarakan antara muhajirin dan ansor. Persaudaraan yang tidak melihat kepada ras, persaudaraan yang tidak melihat kepada suku, persaudaraan yang tidak melihat kepada garis nasab dan keturunan, persaudaraan yang tidak melihat kepada harta benda. Yang miskin disaudarakan dengan yang kaya, yang budak disaudarakan dengan yang tua. Ini kita hilangkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kebanyakan diri kita yang tinggal di kota besar ini harus kembali ke jalan salafus saleh. Bagaimana kepedulian yang dicontohkan oleh para ulama dan para habaib. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi yang maulidnya barusan kita baca itu. Beliau 1 bulan itu tidak kurang memberi makan 30 kampung. Bukan hanya manusianya, bukan hanya orangnya, tapi juga binatang-binatangnya. Kucingnya dikasih makan, ikannya dikasih makan, himarnya dikasih makan, untanya dikasih makan. Setiap bulan beliau tidak takut kehabisan harta. Apalagi ini barang ngasih garam sama tetangga. Mikir-mikir, dihitung-hitung. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita malu sama Nabi SAW yang mempersaudarakan antara umat Islam bahkan dengan orang Yahudi, bahkan dengan orang Nasrani, dipersaudarakan dalam ukhuwah basyariah, dalam kebersamaan, apalagi kepada orang yang beriman. Kita hidup di zaman di mana umat Islam ini menghadapi banyak sekali tantangan. Contohnya di kampung yang kita cintai ini, kita punya banyak PR sekali. Mengajarkan anak-anak baca Quran, mengajarkan anak-anak kenal dengan Allah, kenal dengan Rasulullah SAW. Alhamdulillah sudah didahulukan perjuangan itu oleh sahabat-sahabat kita, guru kita yang ada di depan kita ini. Saudara hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kenapa kita sering berselisih satu sama lain? Karena kita tidak faham bahwasanya kebersamaan ini adalah anugerah terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Allah katakan di dalam Al-Qur'an, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hendaklah kalian itu tetap bersama-sama, berpegang teguh kepada tali Allah, jangan kalian bercerai-berai. Manusia ini hadirin wal hadirat, memang tabiatnya sudah dari sananya akan bercerai-berai. Memang demikian. Tapi ada larangan seperti itu dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita tidak masuk ke dalam golongan yang demikian. Dalam surat Hud ayat 118 dan 119 Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidatan wa la yazaluna mukhtalifin."
menjadikan kalian satu umat. Kalau saya mau, saya bisa menjadikan kalian seragam, satu frekuensi, satu pemikiran, satu ideologi. Akan tetapi Muhammad, kamu lihat mereka sampai detik ini bercerai-berai, kecuali yang dirahmati oleh aku kata Allah. Dan untuk rahmat itulah kalian diciptakan. Namun sudah tetap keputusan Allah, pena sudah diangkat, tinta di atas kertas sudah kering. Allah katakan, aku pasti akan memenuhi kerak neraka jahanam dengan sebagian golongan jin dan manusia. Artinya apa? Yang akan memenuhi kerak neraka jahanam itu adalah golongan orang-orang yang tidak mau bersaudara, orang-orang yang tidak mau berkumpul. Mafhum mukhalafahnya apa? Kalau kita sedang majelis bareng, duduk bareng, membersamai ulama, membersamai habaib, duduk majelis seperti ini, membantu jalannya majelis seperti ini, jalannya masjid seperti ini, artinya kita orang-orang yang tidak akan masuk ke dalam neraka jahanam. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Oleh karena itu hadirin, marilah kita renungkan hadis Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi itu tidak meninggalkan uang, Nabi itu tidak meninggalkan dinar, tidak meninggalkan dirham. Siti Fatimah dapat warisan dari Rasul? Enggak. Sayyidina Hasan dan Husain dapat warisan dari Rasul? Enggak dapat apa-apa. Anak cucu Nabi tidak mewariskan apapun, harta benda enggak ada yang diwarisin. Akan tetapi yang diwariskan Rasul adalah ilmunya, hadisnya, sampai beliau katakan nawarallahu ra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha. Allah akan memberikan cahaya bagi siapapun yang menjaga hadisku, menjaga sunnahku, dan menyampaikan hadisku sebagaimana dia mendengarnya. Shallallahu alaihi Muhammad. Maka kalau kita dibacakan hadis itu hati kita sama seperti dibacakan Quran. Karena kalau kita dibacakan hadis, hati kita tidak tersentuh dengan hadis itu, berarti kita bermasalah imannya. Itu sabda makhluk yang paling dicintai Allah, makhluk yang paling dikasihi Allah, makhluk yang paling kita rindukan. Sahabat minggu kita maulidan, manggil-manggil ini makhluk mulia, manggil-manggil ini sosok istimewa. Maka pada saat kita membaca hadis itu di dalam rumah kita seolah-olah hadir baginda Nabi Muhammad SAW. Makanya banyak orang ketahui ini Ustaz kagak bisa baca kitab, ngumpulin kitab. Kadang-kadang buat nakutin orang. Pak Haji ngapain ngumpulin kitab? Buat nakutin orang. Gak begitu. Kalau yang dikumpulkan itu kitab hadis dan kitab ulama tuh faedahnya banyak. Barang siapa di dalam rumahnya ada Syama'il Muhammadiyah, seolah-olah ada Rasulullah di sini. Barang siapa membacakan Sahih Bukhari di rumahnya, seolah-olah Nabi ada di situ. Makanya habaib itu punya tradisi pada bulan Rajab menghantarkan kitab Sahihul Bukhari. Karena Imam Bukhari ini punya sejarah nyambung sama para ulama di Yaman. Muhammad bin Ismail bin Bardisbah bin Al-Mughirah bin Bardisbah Al-Bukhari Al-Ju'fi. Ju'fi ini orang Madinah, orang Yaman. Sementara Imam Bukhari ini orang Uzbekistan. Kenapa bisa orang Uzbekistan punya marga Yaman? Oh ternyata Al-Mughirah kakeknya Imam Bukhari masuk Islam karena orang Yaman. Segitunya kita itu menjaga tradisi membaca hadis. Ini hadis yang saya sampaikan, saya yakin sudah pada tahu. Saya yakin sudah sering dengar bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Fa'alaika bil jama'ah, fa inna ma ya'kulu dhibu al-qasiyah." Hendaknya kalian itu tetap bersama-sama, tetap berjamaah, karena serigala hanya akan memakan kambing yang terpisah dari golongan. Di kampung Jombang, di umat Islamnya ibaratkan ya sekelompok domba yang sedang cari makan. Kalau mereka bareng-bareng cari makannya, mereka bareng-bareng cari rumputnya, mereka bareng-bareng cari padang ilalangnya, maka serigala gak mungkin akan mendekati mereka. Tapi kalau sudah satu sama lain terpisah, satu sama lain terpecah, punya urusan masing-masing, tidak punya kepedulian kepada sesama, maka serigala akan memakan satu persatu di antara mereka. Siapa serigala ini? Syaitan yang akan menumbuhkan permusuhan di dalam hati kita, yang akan menumbuhkan kebencian di dalam hati kita. Kalau ada orang ingin berbuat baik, langsung setan menghembuskan perasaan hasad. Kalau ada orang ingin berbuat
Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihat umat Islam di zaman dulu jumlahnya sedikit, menang terus. Umat Islam di zaman dulu minoritas, hebat, bisa membeli sumur, bisa menguasai pasar. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akan datang suatu zaman di mana umat-umat yang sekarang kalian kalahkan akan memperebutkan kalian seperti hidangan yang ada di atas meja. Jadi kata Rasul, kita ini nanti entah sekarang entah tahu kapan itu seperti hidangan di atas meja. Ibaratnya kita semua lagi lapar nih, di tengah meja tuh ada nasi kebuli, ada daging kambing, ada maraq, ada kopi, jahe dan lain seterusnya. Pasti kita berebut saking laparnya. Seperti itulah umat Islam sekarang diperebutkan, dihina, tidak ada rasa segan orang itu kepada umat Islam. Allah Subhanahu wa taala cabut rasa takut dalam diri mereka terhadap kalian. Padahal dulu Nabi meskipun jumlahnya sedikit, 1 bulan belum nyampe, orang kampung seberang yang diperangi Rasul sudah takut. 1 bulan perjalanan Nabi belum sampai, baru dengar kata Muhammad dan umat Islam datang, itu udah pada jiper duluan. Kalau sekarang umat Islam datang, kita diremehkan. Tahu sebabnya apa? Kalian pada hari itu akan terserang sebuah penyakit, bukan COVID-19 penyakitnya, penyakit wahan, hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Shallallahu ala Muhammad. Hati-hati penyakit kalau sudah masuk ke dalam hati. Ada obatnya. Seorang sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltumu ahabbanillah wa ahabbanin nas. Ya Rasulullah, tolong tunjukkan kepada saya satu amalan yang mana kalau saya lakukan Allah cinta saya dan manusia cinta saya. Izhad fi dunya yuhibbukallah wazhad fi ma 'indan nas yuhibbukan nas. Oh gampang, kalau kamu mau dicintai Allah, jangan kamu itu tamak dan rakus terhadap apa yang Allah miliki. Kalau kamu mau dicintai manusia, jangan kamu itu tamak dan rakus pada apa yang dimiliki manusia. Kita ini tidak boleh iri kecuali 2. 1, ada orang diajarkan Al-Quran, hafal Quran, mengajarkan Al-Quran, belajar ilmu agama, mengajarkan ilmu agama, mengamalkannya. Kita boleh iri sama orang itu. Atau yang kedua, sama orang yang diberikan harta benda, fasandatohu fi sabilillah, maka dihabiskan di jalan Allah. Kadang-kadang kita ini iri dengan orang, naudzubillah, karena dia bisa bermaksiat, enak ya, dia bisa jalan kemana-mana, bisa pergi ke Bali, bisa pergi ke sana, bisa pergi ke sini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita harusnya merasa malu. Kalau kita mau iri, irilah kepada orang-orang yang rajin berziarah kepada Rasulullah. Ini cerita nih dari Al-Habib Muhsin bin Idrus Al-Hamid. Ini jangan di-posting ya. Ini cerita khusus sama saya. Jadi Habib Muhsin itu cerita, dulu sebelum Gus Dur itu diangkat, ketika Gus Dur itu mau diturunkan ya, maka Al-Habib Ja'far Al-Kafudus itu telepon Habib Muhsin. Habib Muhsin, ngapain antum telepon Habib? Gini Bib, ini anak punya kacang hijau, tolong disebarkan di kantor DPR. Gus Dur ini harus kita jaga. Jangan Habib, anak nak tahu, pokoknya harus ente yang dibantu. Datanglah itu kacang hijau ke rumahnya Habib Muhsin. Datang Habib Muhsin di DPR. Habib Muhsin ini Masya Allah dulu zaman Soeharto, orang DPR digaji sama dia. Ada yang tahu kan? Orang DPR dikumpulkan digaji sama beliau supaya nggak korupsi. Ada yang tahu kan? Pasti nggak tahu. Karena beliau ceritanya cuma semana. Dikumpulkan orang DPR digaji sama beliau. Itu yang mendatangkan Habib Umar, Habib Hamid, Habib Salim, Habib Kabir, Habib Ali Al-Jifriman itu beliau. Masya Allah beliau itu. Akhirnya disebar tuh kacang hijau. Gus Dur dari itu. Cuma setelah itu Allah yarhamuh, Gus Dur tidak langsung ziarah Rasulullah, malah keliling dunia. Kalau Anda lihat tuh, pergi dulu ke Amerika, pergi dulu ke sini, pergi dulu ke situ. Ziarah Rasulnya terakhir. Ziarah Rasulnya paling terakhir. Jadi ziarah itu seperti ngasih mandat gitu. Menyerahkan mandat, saya sudah tidak sanggup lagi. Makanya kata Habib Ja'far Al-Kafudus, gak usah dikormani. Orang tahu dikandani itu kata Habib Ja'far. Akhirnya
begitu. Akhirnya jatuh. Makanya kalau kita pengen kuat hidup kita, pengen selalu kita bersama dengan Allah, kita harus kuat ta'alluq kita dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Itu para habaib ta'alluqnya kuat, para kiai ta'alluqnya kuat dengan Nabi SAW. Makanya mereka betul-betul hidupnya lurus, hidupnya tidak ada satu pun yang menyimpang jalan hidup mereka itu. Semua jalan hidupnya dihabiskan untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit pun mereka mengambil keuntungan pribadi. Ini Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Ini sangat Masya Allah. Ada orang di dalam majelis beliau itu bilang, ini Habib duitnya banyak, ini Habib duitnya banyak, dan mengajarkan ketawaduan Rasulullah SAW. Masya Allah, luar biasa. Kurang Sallallahu alaihi Muhammad. Ya. Ini Habib Ali dengar, karena beliau wali kutub. Wali kutub itu wali yang tingkatannya tinggi. Ya ibaratnya lah tuh orang bisa ngayap kemana-mana gitu. Ini wali beneran. Zaman sekarang banyak orang ngaku wali tapi sebenarnya wali. Beda kan antara wali sama wali. Ya kalau wali itu jalan hidupnya kadang nggak pernah minta. Kalau bakalan minta mente, wali dia akan kasih mente. Kalau wali minta terus. Mafis fulus, mafus. Begitu, ya. Ini wali namanya. Ngaku jadi wali, nagihin orang satu-satu. Ayo, yang mau ikut saya bayar. Zaman sekarang tuh banyak begitu, apalagi di kampung, di kota dia mulai banyak. Di kampung-kampung sudah mulai banyak. Di Brebes ada yang begitu, di Karawang ada yang begitu. Ngakunya mursyid, padahal kata Imam Syaroni dalam Mawazinul Qasirin an Syuyukh wa Muridin, kalau ada orang ngaku begitu sini saya tes 10.000 soalan orang-orang yang awal, 10.000 soalan orang-orang yang akhir daripada para aulia. Bisa? Nggak mungkin bisa jawab. Makanya hati-hati zaman sekarang kalau ada orang ngaku wali Allah. Ya, para wali tidak akan pernah ngaku wali Allah. Syekh Abu Bakar bin Salim nggak pernah bilang ana wali. Kadang-kadang iya beliau ngomong seperti itu, tapi memang terbukti dalam hidupnya. Ilmu beliau, Masya Allah, akhlak beliau, Masya Allah, ditunjukkan dalam keseharian beliau. Sebagaimana Rasul mengaku dirinya Nabi, terkadang para wali juga ada yang mengakui dirinya wali. Itu Habib Ali Al-Habsyi dipanggil Syekh, ente di sini aja, ente jangan pulang dulu ya. Akhirnya semua pulang, Syekhnya dia duduk. Ente majelis sama tadi bilang nggak? Ente bilang sesuatu dalam hati. Enggak Bib, anak nggak bilang apa-apa, anak royet sama ente Bib. Enggak, ente nggak royet sama anak, ente kalau apa dalam hati. Anak dengar, ente nggak usah harap sama anak, ente nggak usah bohong sama anak. Akhirnya apa? Dia ngomong lah, ya Bib, anak tuh seuzon sama ente duit dari mana Bib? Oh bentar. Gak lama ada motor. Assalamualaikum Bib. Dia bawa apa? Korma Oman. Bib ini ada korma dari Oman. Kata Habib Ali, Syekh, ini korma ente jual ke pasar. Ente gimana Bib? Aku banyak di belakang, ente bawa ke pasar. Seneng banget ini Syekhnya, dijual ke pasar. Di pasar ada yang beli 5.000 kirish. Berapa itu? Setara 5 juta rupiah. Korma satu nampan 5 juta. Ada yang datang, ini kebiasaan orang Tarif, orang Sewun ya, orang Inan. Masya Allah mereka itu kalau beli nawar tuh bukan untuk dimurahin, tapi untuk dimahalin. Anak mau beli di korma Oman, tapi anak beli 20.000 kirish, 20 juta. Berarti satu butir korma seharga 10 ayam geprek. Satu butirnya itu seharga 10 ayam geprek. Bayangin satu butir korma gimana? Terus akhirnya si Syekh itu datang ke Habib Ali. Ya Habib, anak udah jadi orang kaya, anak punya fulus 20 juta. Kata Habib Ali, ya marhaba ahlan musalla, Masya Allah. Gak lama ada yang ketok pintu. Siapa? Ternyata datang orang yang beli Madani. Ya Habib Ali, ini anak baru di rumah Oman dari pasar. Dasar memang takdirnya orang kaya, kaya aja. Jangan seperti orang yang pelit, bin medit, bin koret, bin pikir, bin bahil, bin butul kasiran. Ini dosa kita minta anak dia aja gak dikasih. Ente minta dosa sama dia gak dikasih. Sampai Nabi mengatakan wattaqu syuhha, hati-hati sama penyakit pelit. Sampai Nabi itu mengatakan la yadkhulul jannata khabbun wala bakhilun wala mannun. 3 orang gak akan masuk surga. Meskipun sholat, puasa, zakat. 1 khabbun, tukang tipu. 2 bakhilun, orang yang pelit padahal memiliki. Namun orang yang suka mannanun, orang yang suka mengungkit pemberian. Tuh tetangga itu sudah saya
berikan bantuan, sudah saya supply ini, fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya kita berpecah belah, kita bercerai-berai. Dan kita jangan sampai tradisi kita Ahlussunnah wal Jamaah ini terkikis sekarang. Jangan sekarang mulai malas kita salaman setelah sholat, mulai ogah kita. Kenapa? Karena ada kelompok orang mengatakan salaman ini bid'ah. Padahal Nabi mengatakan tasafahu yadhabil ghidlu. Salinglah kalian bersalaman supaya hati kalian saling mencintai. Seandainya kita ada perbedaan pendapat, Ustaz Fitri sama Ustaz Syamsuddin masih ada bedanya. Gak mungkin beliau berdua 100% sama. Para habaib ada bedanya. Kita paham 2019 gimana ya. Para habaib ini pasti ada bedanya. Ada yang ikut Sidil Habib, Imam Besar Habib Rizik, ada yang sama Habib Jindan dan lain seterusnya. Tapi hal tersebut jangan sampai menghilangkan persaudaraan kita. Sahabat Nabi sudah kasih contoh, bahkan dalam urusan agama, saudara. Ini buktinya. Sayyidina Abdullah bin Abbas dengan Sayyidina Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit itu gurunya Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas masih kecil, Zaid bin Sabit itu udah ngajar kemana-mana. Abdullah bin Abbas masih muda, Zaid bin Sabit sudah menuliskan Al-Quran. Tapi Abdullah bin Abbas ini alim didoakan sama Rasul. Debat di depan Ka'bah, perkara masalah waris. Kata Abdullah bin Abbas, "Anda yattaqillah Zaid, yaj'al ibnal ibni ibnan wa la yaj'al abal abi aban." Dia menjadikan cucu dalam posisi anak, tapi tidak mau menjadikan kakek dalam posisi bapak. Bagaimana mungkin? Debat. Kalah Sayyidina Zaid bin Sabit. Yang terjadi setelahnya apa? Sayyidina Abdullah bin Abbas melihat Sayyidina bin Sabit, Zaid bin Sabit naik ke atas kuda. Beliau jalan, beliau tuntun pelananya seperti budak menuntun pelana tuannya. Orang yang beliau debat, orang yang beliau kalahkan di depan Ka'bah secara publik. Sayyidina Zaid bin Sabit mengatakan, "Tanah ayat Nabi Rasulullah, kamu ini anaknya paman Rasul, kamu ini keluarga Rasul, gak pantas nanti apa kata Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Kalau kamu seperti ini, kalau kamu menuntut pelana saya malu sama Rasulullah." Padahal berbicara kepada siapa? Cucu Rasulullah, bukan cucu Rasulullah, kepada anak paman Rasulullah, sepupu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, begini kata beliau, "Hakadha umirna an naf'ala bi umara'ina wa ulamaina." Beginilah kami diperintahkan memuliakan para ulama, orang-orang yang sudah tua. Jadi meskipun kita zuriat Nabi, meskipun kita cucu Nabi, tetap kita harus menghormati karena inilah jalan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Sayyidina Abdullah bin Abbas dikatakan kepadanya, "Hari ini ada di sini tangan kamu dicium." Wa hakadha umirna an naf'ala bi ahli baiti Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beginilah kami diperintahkan untuk memuliakan keluarga baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami belum lama ngisi haul di Pamangki di daerah Kalimantan Selatan. Haul Kiai Haji Mahfuz Amin, pendiri pesantren Ibnul Amin di Pamangki, muridnya Maulana Syekh Al-Imam Muhammad Yasin bin Muhammad Isa Al-Fadari Mekah. Itu salah satu pesantren yang terbesar santrinya di daerah Kalimantan. Yang pertama Darussalam, yang kedua Pamangki itu. Nah, yang mewariskannya murid beliau Kiai Haji Mukhtar Amin. Sudah tua beliau, umur beliau itu sudah 80 lebih. Tapi Masya Allah tawadunya nggak kuat. Duduk sama kita di depan, kita ceramah, datang Habib agak tua sedikit. Otomatis saya yang udah pindah duduk di bawah. Meskipun saya yang ceramah, duduk di bawah, kenapa lu datang? Itu Kiai Haji Mukhtar Amin, beliau langsung berdiri, pindah duduk di karpet, bukan duduk di atas sofa Islam. Umurnya sudah lebih hampir 90 tahun. Menangis semua jamaah di situ, sedih melihat ketawaduan beliau. Ketika keluar, kami gunakan sedap, kami pakaikan beliau sedap. Apa kata beliau? Pakai bahasa Banjaran, ulun malu dengan kaki tianglah, ulun malu dengan Rasulullah, saya ini malu dengan Rasulullah. Terus saya bilang kepada beliau itu, nanti ulun dimarahi sama Rasulullah kalau kadang menghormati orang tua nanti. Begitu caranya. Kita punya akhlak. Jangan sekarang kita baru punya ilmu sesendok pengen dicium tangan, ilmunya loh sesendok. Ilmunya sesendok ya. Kalau misalkan ditaruh gelasnya habis ilmunya. Mudah ya. Ilmu sesendok. Kadang-kadang pengen banget diciumin akhwat. Barokah. Barokah. Siapa yang ngajar? Rasul kan kita masih sahabat. Ayo sini. Cium barokah. Kayak gitu kita ilmu sesendok aja.
ustadz yang lebih alim, ketemu sama habaib yang lebih alim, kita sombongnya luar biasa. Nggak boleh begitu. Akhlak kita harus kita poles lagi. Adab kita harus lebih kita istimewa lagi. Karena suara yang itu sudah bertanda bahwa waktu saya sudah habis. Pokoknya saya dari sini gitu Ustaz, harus ada kedengaran saya. Nah itulah ya. Jadi semoga antum semua dikasih kehidupan yang barokah, bisa di rumah sama mobil mewah, pergi hajinya ke Mekah, lewatnya depan Ka'bah, sa'inya Safa Marwah, mabitnya di Gunung Musdalifah, kita sama-sama lontar jumroh ula busodana Aqabah, kita semua ziarah Nabi ke Madinah, mudah-mudahan kita bikin kontrakan sama beli sawah, anak istri suami soleh dan soleha, hidup antum istiqomah, istri 3 diberkati di rumah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah itu aja. Semoga antum semua sehat, panjang umur, berkah rezeki ya, anak istri antum jadi anak yang soleh-soleha. Ya kita semua ini Haji Sam sekeluarga biar dijaga. Kebetulan saya bekerja sama ya salam ya dengan Bang Haji Pul, Haji Sam itu sudah belilah tanah di depan situ. Doakan semoga kami bisa segera membangun majelisnya ya, semata-mata karena kami ini ingin sebelum kami mati, sebelum kami ini wafat adalah sedikit kami tinggalkan buat orang-orang di Tangerang ini. Kami malu sebenarnya, kami itu sudah ada yang nawarin Bib urus pesantren saya di sini, masjidnya harga 60 miliar. Habib nggak mau urus dapat full supply. Saya ini berat meninggalkan Jakarta sebenarnya. Di Banjarbaru saja saya ditawarin untuk tinggal di sana 1 bulan, dikasih rumah, dikasih mobil. Berat saya tinggal di sini. Hati saya berat. Sebelum ada 1-2 orang yang mungkin bisa melanjutkan perjuangan, berat bagi saya untuk meninggalkan kota Jakarta. Hatta di Cianjur ada tanah 18 hektar yang bangunannya sedang disusun. Kita disuruh ngajar di situ. Kita disuruh bikin kurikulum di situ. Nah bilang Anda bantu ngajar kurikulumnya aja dan Anda bantu ngurusnya aja, memastikan memang sesuai Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi untuk stay di sini Anda masih belum bisa. Kenapa? Ya karena kita masih punya kewajiban. Kita masih punya kewajiban insya Allah bersama-sama Ustaz Fitri, bersama-sama Ustaz Syahidin, kita buat Jombang ini menjadi baldatun thayyibatun. Amin ya rabbal. Kalau ada sumur di ladang boleh